hashtag kabur aja dulu ini seksi di kalangan anak muda begitu. Karena kalau kita katakan dengan profil anak-anak muda sekarang atau istilah sekarang Artinya hashtag kabur aja. Gen Z. Seperti ini, beragam unggahan tentang Kabur aja dulu, bila perlu nggak usah kembali. Menimbulkan pro dan kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatimah Dina Islami sebagai pewawancara dan di sini kita ada narasumber yaitu Kak Malik, Kak Rifal, Kak Renal, dan Kak Rema. Pada video ini kita akan membahas tentang fenomena yang viral di X terutama yaitu tentang hashtag kabur aja dulu. Hashtag kabur aja dulu ini muncul dari atas dasar keresahan banyak orang, terutama dari kalangan generasi muda Gen X yang merasa bahwa hidup di Indonesia itu membutuhkan biaya yang sangat mahal dari kuliah, kerjaan, keluarga, dan ekspektasi sosial. Maka stres lah dan akhirnya memilih untuk kabur aja dulu atau pindah ke luar negeri yang lebih terjamin gitu. Oke teman-teman, kita akan berdiskusi bareng tentang hashtag kabur aja dulu yang sempat viral di X. Bagaimana menurut kalian semua tentang kabur aja dulu? Mungkin ingin bertanggapan? Baik, menurut saya pribadi mengenai topik kabur aja dulu, mungkin sedang tren ya. Setelah selesai pilpres. Nah, iya, mungkin aku bilangnya ini terkait kabur aja dulu. Saya ada setujunya gitu, di mana ini tuh bentuk kekesalan gitu ya bagi masyarakat Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia mungkin. Nah, saya pribadi kenapa setuju? Kita tahu gitu pekerjaan atau lowongan pekerjaan di Indonesia mungkin sangat sulit kita coba untuk ya mencari atau coba apply di beberapa perusahaan. Banyak sekali persyaratan yang cukup mempersulit gitu bagi para calon pekerja. Nah, iya, umur atau pendidikan, pengalaman yang spesifik gitu. Kalau menurut saya dulu untuk kabur aja dulu saya kurang setuju ya untuk memilih kabur aja dulu daripada mengembangkan di negara kita sendiri gitu. Soalnya kadang untuk kabur aja dulu untuk bekerja di luar negeri juga itu sama sulitnya sama seperti sama kerja di Indonesia gitu. Contohnya kayak kalau misalkan kita mau ke Jepang, kita harus daftar ke LPK. Itu kita harus pendidikan bahasa Jepang, kita harus pendidikan pekerjaannya itu juga harus menunggu sesuai jadwal gitu. Bisa jadi sampai 6 bulan, 12 bulan, 1 tahun, dan dengan biaya yang telah disesuaikan oleh si LPK itu. Jadi sama rumitnya gitu. Dan untuk kalau misalkan sudah kerja pun emang orang-orang tuh melihat tergiur dengan gajinya gitu. Gajinya yang besar gitu. Bisa dua digit atau berapa. Nah, semisalnya tapi kan itu juga misalkan gajinya 23 juta. Itu juga kan nggak bersih gitu. Untuk si gajinya itu kayak dipotong pajak, dipotong makan, terus kayak dipotong tempat tinggal, apalagi sama biaya hidup. Sebenarnya kalau misalkan nyisa juga paling kalau buat untuk nabungnya, bersih untuk nabungnya paling ya sama aja gitu kalau menurut saya, cuman beda-beda tipis sama yang kita dapatkan di negara Indonesia gitu. Terus apalagi kalau misalkan yang si orang tersebut yang untuk kerja ke luar negerinya itu dia tuh minjem dulu di awal. Jadi mereka tuh setelah kerja itu tuh harus bayar ke LPK atau ke yayasannya biasanya. Jadi harus bayar dulu 1 tahun. Jadi bayar berapa misalkan dari setengah gaji. Terus habis 1 tahun baru mereka bisa menikmati hasil kerja mereka. Kalau menurut pandangan dari saya sangat setuju sama Renaldi, kabur aja dulu itu sebagai solusi gitu. Karena kabur aja dulu itu sebagai bentuk kita kritikan kita terhadap pemerintah gitu, di mana pemerintah ini
eh, kurangnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan, terus sulit untuk eh, mencari pekerjaan dan banyak persyaratan-persyaratan yang memang sangat sulit lah gitu. Nah, untuk kabur aja dulu itu sebenarnya tidak terlalu salah gitu ya. Kalau misalkan ketika kita kabur aja dulu ke luar negeri atau misalkan kita mencari pekerjaan di sana, lalu mendapatkan penghasilan yang tinggi, yang maksimal. Nah, kita kembali lagi dengan solusi. Kita kembali ke Indonesia dengan membuka lapangan pekerjaan gitu. Jadi kabur aja dulu ini tuh sebagai bentuk solusi dulu gitu. Kita berpindah dulu dari masalah yang ada di Indonesia, kita keluar dulu mencari solusi, lalu kita kembali lagi ke Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan gitu. Itu sih. Baik, kalau menurut saya juga sangat setuju dengan hashtag kabur aja dulu. Yang pertama itu karena di Indonesia itu kondisi ekonomi yang sulit ya. Kondisi ekonomi yang sulit dan kurangnya peluang. Karena mungkin di Indonesia masih banyak jabatan yang mungkin lebih besar gajinya dibanding orang-orang yang mungkin taraf pendidikannya yang kurang atau menengah. Karena untuk saat ini di Indonesia sudah rekrutmen yang sesuai gitu. Banyak yang untuk S1 semua jurusan, yang lain-lainnya. Mungkin di Indonesia masih banyak orang-orang yang kurangnya pendidikan gitu. Kalau di luar negeri cukup kita bisa mampu, kita bisa berangkat gitu. Menurut saya seperti itu sih. Nah, iya. Jadi contohnya nih ya, kita mau kerja gitu ke luar negeri, misal ke Korea. Nah, karena di Korea sendiri yang saya tahu itu minimal lulusan tuh SMP udah bisa berangkat ke Korea gitu. Cuman ya melalui tahapan-tahapan ya seleksi seperti itu. Oke, baik. Dengan kabur aja dulu ketika Indonesia mungkin ekonominya sedang merendah ya. Dan kebanyakan anak muda memilih untuk pergi ke luar negeri, bekerja di luar negeri. Apakah hal ini bisa menjadi diragukan tentang nasionalismenya terhadap Indonesia, yang mana kan kalau dipikir-pikir kayak Indonesia lagi down nih, tapi kita memilih ke luar negeri untuk bekerja, untuk mencari penghasilan, bukannya di Indonesia tapi malah ke luar negeri. Menurut pandangan kalian seperti apa? Sebenarnya untuk kabur aja dulu kan menghilangkan nasionalis gitu ya. Sebenarnya tidak selalu menghilangkan nasionalis gitu. Karena kabur aja dulu konteksnya itu bukan hanya untuk kabur lalu bekerja di sana mencari uang. Kabur aja dulu itu bisa dalam bentuk pendidikan gitu, pendidikan ke luar negeri, cari kesempatan di luar negeri gitu. Nah, ketika kita mendapatkan kesempatan di luar negeri untuk berpendidikan, alhasil kan kita mendapatkan ilmu di sana. Nah, setelah kita mendapatkan ilmu di sana, ya sebagai jiwa nasionalis kita kembali lagi ke Indonesia untuk memberikan Implementasi mungkin ya. ya memberikan solusi segala macam dari masalah-masalah yang ada, kita kasihlah solusi gitu. Tapi untuk kebanyakan orang gitu, banyak yang salah mengartikan untuk kabur aja dulu gitu. Mereka asal kabur dari Indonesia, mereka tidak mau tinggal di Indonesia karena pemerintahnya gini gitu misalkan. Tapi mereka tuh kaburnya asal gitu, yang seperti Lipa bilang tadi gitu, kabur untuk soal pendidikan, untuk mencari kesempatan itu kan bagus gitu. Tapi banyak orang-orang yang asal kabur ke negara-negara yang tidak tahu ekonominya kayak gimana, terus mereka tidak punya kesempatan apapun di sana, mereka hanya coba-coba ke sana gitu. Jadi jatuhnya mereka tuh gambling gitu, antara berhasil atau enggak di sana tuh. Oke, menurut saya ya dengan pandangan kabur aja dulu banyak anak-anak Gen Z mungkin ya yang salah memilih negara. Contohnya saat ini banyak orang yang mungkin loker-loker lewat Facebook nih. Ada loker di Thailand. Ternyata di satu kasus itu si orang A ini bukan ke Thailand, tetapi ke Kamboja. Yang saat ini juga di Kamboja viral karena kasusnya perdagangan manusia. Kasus perdagangan manusia yang mungkin tidak kita ketahui gitu.
banyak orang yang tidak teredukasi, makanya orang-orang banyak yang melihat dengan nominal gaji yang wah 10 juta, 30 juta, tetapi tidak melihat resiko bahwa kita ini kena tipu nggak nih gitu ke luar negeri. Ternyata kita dibawa ke Thailand enggak gitu. Akhirnya kita dibawa ke Kamboja. Tiga. Karena mungkin saat ini di Kamboja juga sedang diperbincangkan oleh banyak negara karena dengan kasus yang sangat-sangat nauzubillah ya Mas, maksudnya dengan kasus yang di Kamboja ini sangat tidak manusiawi dengan banyaknya maraknya orang-orang diperjualbelikan dengan organ tubuhnya itu kan ada ya yang kasus saat ini juga organ tubuhnya hilang. Ya, mungkin tadi setuju ya terkait karena kurangnya edukasi gitu ke masyarakat. Mungkin itu juga lewat ilegal ya. Ya, nah karena masyarakat kurangnya edukasi gitu terkait loker yang ilegal seperti itu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena gini, ya karena ketertarikan masyarakat yang akses ke luar negerinya itu gampang, cepet gitu ya dengan loker yang beredar seperti tadi gitu dengan penghasilan yang lumayan cukup gitu. Jadi masyarakat atau biasa Gen Z ya masih banyak gitu, tergiur gitu terkait Tanpa memikirkan gitu, gak tahu resikonya seperti apa gitu nanti di sana. Yang penting kerja dapat uang gitu. Juga mungkin berhubungan dengan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Ya, Ya. jadi hal-hal yang seperti itu tidak bisa diawasi lebih ketat gitu. Jadi banyak yang memilih ke luar negeri hanya dengan nominal gaji yang diberikan, padahal itu adalah ilegal. Dari fenomena kabur aja dulu ini, apakah ada solusi atau misalkan dari fenomena kabur aja dulu ini, apakah ada solusi dan saran dari kakak-kakak kalian untuk pemerintah? Dari saya sih, yang pertama pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan yang mudah, yang bisa diakses oleh masyarakat dengan lulusan-lulusan yang tepat gitu. Untuk lulusan SMA, SMK ada, lulusan sarjana ada, semuanya dengan rekrutmen yang mudah gitu. Karena mungkin di Indonesia juga karena sulitnya pekerjaan ini menjadi dalang pemicu ekonomi yang sulit gitu. Makanya pemerintah perlu mengawasi, memperluas, mempermudah seharusnya. Seperti itu sih tanggapan saya. Apakah kakak-kakak di sini pernah ada kepikiran untuk kabur aja dulu ke luar negeri? Untuk saat ini ya maksudnya sekarang tuh udah enggak ya, cuman nggak ada niatan untuk kabur ke luar negeri. Cuman pas waktu saya baru lulus gitu, lulus sekolah, bahkan sebelum lulus juga saya udah memikirkan gitu untuk ya berpeluang berkarir di luar negeri gitu, karena ya pertama gitu tergiur oleh gaji yang cukup besar gitu, dan saya rasa itu bisa mensejahterakan gitu keluarga segala macam gitu. Cuman untuk sekarang gitu ya mungkin karena ya banyak faktor juga yang mengakibatkan dipikir-pikir dulu gitu. Kalau dari saya sih kepikiran untuk kabur ya. Untuk saat ini sih memang ada keinginan untuk kabur aja ke luar negeri ya. Kabur aja dulu. Tapi dengan konteks kabur aja dulu tuh bukan dalam hal kerja, tapi hal pendidikan gitu. Pendidikan ke luar negeri, di mana pendidikan ke luar negeri itu kan aksesnya itu lebih luas, lebih gampang gitu. Wah, obrolan hari ini sangat beragam sekali dan seru tentunya tentang hashtag kabur aja dulu. Mungkin banyak yang di media sosial itu hanya sekedar FOMO, hashtag-hashtag seperti itu, atau kayak lucu-lucuan. Tapi ternyata itu adalah bentuk keresahan, terutama pada generasi muda tentang susahnya mencari pekerjaan, susahnya ekonomi di Indonesia, pendidikan yang susah dijangkau. Tapi di balik tekanan itu membuktikan gitu bahwa banyak orang yang sedang survive, sedang berjuang tentang hidupnya gitu.
kita juga pasti sering merasa ingin kabur, tapi semoga dengan obrolan hari ini bisa membukakan pikiran dan ya pikiran kita yang lebih luas agar kita tahu arah jalan tujuan hidup kita gitu ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kakak-kakak semua yang telah bersedia untuk berbincang-bincang. Baik, sekian dari saya tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.